Oke guys, jadi kali ini saya akan membahas tentang isu gender atau dalam hal ini pelayanan kesehatan seksual reproduksi atau PKSR. Nah, sekarang saya lagi di kampus, lagi dalam pekerjaan juga, jadi mungkin nanti akan sedikit ribut, tapi jangan khawatir, saya akan memperbesar suara supaya lebih mudah untuk didengarkan. Jadi pelayanan kesehatan seksual reproduksi atau PKSR ini mencangkup berbagai layanan untuk mempromosikan kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, di dalamnya terdapat beberapa layanan. Ada layanan dasar, ada layanan spesialis, layanan preventif, layanan khusus, dan layanan dan prinsip layanan. Nah, di sini saya akan memaparkan. Jadi dari layanan dasar itu terdiri dari 5 layanan. Yang pertama yaitu pelayanan antenatal dan postnatal, kemudian pelayanan kelahiran, pelayanan kontrasepsi, pelayanan pengobatan PMS atau penyakit menular seksual, dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja. Nah, kemudian ada namanya layanan spesialis. Layanan spesialis di sini juga terdiri dari 5 layanan, yaitu pelayanan abortus aman, pelayanan pengobatan infertilitas, pelayanan pengobatan kanker serviks, kanker reproduksi, termasuk dalamnya ada kanker serviks dan kanker payudara dan lain-lain yang berhubungan dengan reproduksi. Kemudian pelayanan pengobatan HIV AIDS. Di dalamnya ada ARV dan beberapa obat kombinasi lainnya tergantung penyakit yang diderita. Yang berikutnya ada pelayanan konseling seksual. Jadi di sini ada konseling seksual, khususnya mungkin yang masih bingung biasa dengan dia punya gender atau gender dari dirinya, itu bisa menggunakan layanan konseling seksual. Itu tentang organ seksualnya, bukan tentang gender. Kemudian layanan preventif itu ada pendidikan kesehatan reproduksi, pelayanan screening kanker serviks dan payudara, pelayanan vaksinasi HPV atau human papillomavirus, kemudian pelayanan pengujian HIV dan pelayanan konseling nutrisi. Ada juga pelayanan khusus. Pelayanan khusus ini juga ada 5, yaitu pelayanan untuk korban kekerasan seksual, pelayanan untuk perempuan dengan disabilitas, kemudian pelayanan untuk remaja dengan kebutuhan khusus atau disabilitas, pelayanan untuk lansia, dan pelayanan untuk komunitas LGBTQ. Nah, jadi itu ada pelayanan untuk gender juga. Walaupun di dalamnya termasuk juga ke dalam kategori layanan seksual reproduksi. Kesehatan seksual reproduksi. Kemudian ada prinsip layanan. Yang pertama yaitu untuk kerahasiaan dan privasi, kemudian kesetaraan dan non-diskriminasi, kualitas pelayanan, aksesibilitas, partisipasi masyarakat. Nah, demikian saya akan coba menghubungkannya dengan etika pelayanan dalam kesehatan reproduksi atau yang sangat penting untuk memastikan pelayanan yang berkualitas. Tentu pelayanan-pelayanan yang tadi itu dapat dilaksanakan dengan baik tentunya, dan harus aman dan menghormati hak-hak pasien. Dapat dilihat dari katanya ada kata etika, otomatis kita harus menjaga sebagai petugas kesehatan, tenaga kesehatan yang bertugas untuk melayani kesehatan masyarakat, kita harus menjaga dan menghormati hak pasien. Nah, berikut adalah beberapa prinsip dalam etika pelayanan dan kesehatan reproduksi. Yang pertama yaitu prinsip dasarnya, itu kita harus menghargai keputusan dan pilihan pasien. Jadi kalau pasien maunya ini, ya kita berikan itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi kalau misalnya dia tidak mau untuk mendapatkan kesehatannya secara maksimal atau mengakses layanan kesehatan yang sebenarnya adalah haknya, itu pilihan dia dan kita tidak
berhak untuk uh, istilahnya memaksa untuk si pasien ini untuk melakukan kehendak kita. Kemudian kerahasiaan, yaitu juga menjaga privasi dan kerahasiaan pasien. Ya tentunya kalau misalnya ada pasien yang namanya kalau dibilang seksual reproduksi, itu kan merupakan hal yang masih tabu yang kita bicarakan di Indonesia, khususnya juga di Papua. Jadi itu kita harus benar-benar menjaga kerahasiaan dari pasien. Kemudian non diskriminasi, jadi kita tidak boleh membeda-bedakan dan pasien berdasarkan jenis kelaminnya, berdasarkan usia, agama dan lain-lain, etis, status sosial bagaimanapun. Kita tidak boleh membanding-bandingkan satu dengan yang lain, karena itu sama saja kita tidak memperhatikan etika profesionalitas kita di dalam pelayanan kesehatan reproduksi ini. Kemudian ada kualitas pelayanan, yaitu untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi standar. Jadi kita tidak membanding-bandingkan, juga menyediakan pelayanan yang berkualitas. Jangan yang akhirnya yang mungkin status sosialnya ekonomi menengah ke bawah itu tidak mendapatkan fasilitas yang berkualitas hanya karena status sosial. Jadi itu semua masuk ke dalam etika. Kemudian kesadaran dan pendidikan, yaitu memberikan informasi yang akurat dan edukatif. Jadi kita tidak boleh menutup-nutupi dan tidak boleh membiarkan pasien atau klien kita untuk tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya sesuai dengan apa yang dia periksa atau dia lakukan yang kita layani. Kemudian ada informated consent atau pasien harus memberikan persetujuan setelah menerima informasi yang lengkap. Jadi setelah pasien datang untuk memeriksa, contoh memeriksa HIV dan memberikan persetujuan, setelah kita memberikan informasi bahwa ternyata si pasien ini positif HIV, kita harus memberikan informasi yang lengkap, jangan memberikan informasi yang kurang lengkap. Kemudian kita harus menjaga kerahasiaan pasien. Kemudian ya kita harus menjaga kerahasiaan pasien, khususnya itu dalam kasus-kasus kesehatan reproduksi seperti abortus, HIV dan penyakit menular seksual yang tentunya menjadi dianggap sebagai aib masyarakat begitu. Ya kemudian keseimbangan dan keadilan, yaitu untuk menyediakan pelayanan yang adil setara bagi semua pasien, ya tadi sudah disinggung, tidak membeda-bedakan. Kemudian keterlibatan pasien, jadi kita harus melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan. Kita berhak menjelaskan, menginformasikan dan mengedukasikan hal yang baik dan yang benar, tetapi keputusan akhir itu ada pada si pasien atau si klien ini. Kita harus memberikan dia kesempatan untuk memberikan keputusan atas pilihan-pilihan yang telah tersedia tadi. Kemudian menghormati terhadap perbedaan, ya tadi sudah disinggung juga, terhadap seluruh keberagaman yang ada, khususnya di Papua ini sudah berbagai macam keberagaman yang tentunya sangat terlalu banyak apabila kita mau membeda-bedakan satu dan yang lainnya. Kemudian ada etika dalam praktik klinis, yaitu pelayanan antenatal dan postnatal, yang memberikan pelayanan yang komprehensif dan peka gender. Artinya bahwa kita memberikan pelayanan yang menyeluruh, yang dari antenatal, dari ibu sampai kepada bayi, juga secara keseluruhan atau komprehensif, secara sistematis dan terstruktur, supaya kita dapat memantau dan melihat perkembangan si anak yang dari janin kita lihat dari ibunya ini seperti apa. Apakah anak ini nanti dia menjadi seseorang yang melakukan penyimpangan seksual atau melakukan penyimpangan orientasi seksual dan lain-lain. Jadi kita harus memantaunya. Kemudian bukan memantau tapi memberikan pelayanan sesuai dengan yang komprehensif dan peka gender. Kemudian mengendalikan kelahiran. Ini menyediakan metode kontrasepsi yang aman dan efektif. Jadi untuk mengendalikan kelahiran juga itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk diantaranya yaitu faktor sosial, ekonomi, budaya. Jadi untuk mengendalikan angka kelahiran dari ibu
harus disediakan metode kontrasepsi yang tepat dan benar. Berikutnya yaitu pengobatan penyakit menular seksual. Ini untuk menyediakan pengobatan dan konseling yang tepat bagi pasien yang mengalami penyakit menular seksual atau PMS. Ada abortus aman, yaitu untuk melakukan tindakan abortus yang tentunya tidak dilakukan secara abal-abal, tetapi dilakukan oleh tenaga ahli juga dengan alasan yang tepat, yang bukan hal yang sepele, karena berbagai kasus dan berbagai pertimbangan. Kemudian ada konseling seksual, itu memberikan konseling yang profesional dan peka, tentunya memperhatikan gendernya dari konselor komunikan kita. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pelayanan kesehatan seksual reproduksi dan juga etika pelayanan dalam kesehatan reproduksi.